mendapatkan kesehatan secara holistik. Dan kesehatan secara holistik itu adalah kesehatan secara fisikal, mental, spiritual, dan emosional. Dan kalau ditanya apa-apa saja program daripada Smile Center, kita memiliki beberapa. Yang pertama ada konseling, di mana kita memberikan konseling gratis. Jadi kalau sahabat-sahabat rindu untuk melakukan konseling, boleh menghubungi panitia. Kemudian kita ada mental health seminar. Kemudian ada stop smoking program atau I Quit Zone. Kemudian ada physical health check-up. Lalu ada depression recovery program. Kemudian ada 10 days wellness program juga. Jadi ini adalah program-program yang dimiliki oleh Smile Center. Dan ada satu program baru juga yang kita miliki adalah at home workout, di mana setiap hari Minggu jam 7 pagi kita bisa berolahraga bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Jadi sehat secara fisik, sehat juga secara mental. Dan kita selalu melakukan seminar setiap 2 minggu sekali, dan ini adalah seminar-seminar yang sudah kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat bisa mengikuti setiap 2 minggu sekali seminar-seminar yang berhubungan dengan mental. Kemudian kalau sahabat-sahabat pengen melakukan tes pribadi untuk mengetahui tingkat depresi ataupun mengetahui apakah saya edik terhadap nikotin, sahabat-sahabat bisa mengcopy QR di sini dan melakukan tes tersebut, dan tes tersebut akan memiliki hasil. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat apakah sahabat-sahabat depresi sedang, berat, atau segimana, dan kemudian bisa menghubungi kami untuk program selanjutnya. Dan pada hari ini, seminar kita sangat spesial sekali, yaitu The Power of Forgiveness. Ini adalah salah satu yang kelihatannya mudah dilakukan, tapi kebanyakan sangat susah prakteknya. Dan hari ini pembicara kita sangat spesial, yaitu Dr. Dewi Sharon Simorangkir, di mana beliau adalah seorang dokter yang lulus pada tahun 2002 untuk menyelesaikan medical doctor-nya di Universitas Trisakti, kemudian mengambil spesialis di bagian farmakologi dan selesai pada tahun 2019. Dan saat ini Dr. Dewi Sharon sedang bekerja di Esteti Derma Ramawati dari Oktober 2010 sampai sekarang. Dan Dr. Dewi nanti akan memberikan presentasi, kemudian kita akan memberikan waktu juga buat sahabat-sahabat melakukan tanya jawab, sehingga nanti sahabat-sahabat kalau ingin bertanya, sahabat-sahabat bisa chat saja, atau nanti gunakan fitur raise hand. Nanti kita akan ada waktunya selesai Dr. Dewi Sharon selesai presentasinya. Baik, Dr. Dewi Sharon. Dr. Dewi. Ya. Oke, dokter. Terima kasih. Semua orang. Terima kasih dokter untuk waktu yang diberikan pada hari ini. Terima kasih kembali sudah mengundang saya untuk pertama kalinya ini. Iya ya, bukan berarti yang pertama aja dokter, akan ada selanjutnya dokter. Pasti bisa diatur nanti. Baiklah dokter, sekarang kita akan berikan waktu dan kesempatannya untuk dokter memberikan presentasi untuk The Power of Forgiveness. Silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu Catherine atas perkenalannya yang sangat hangat. Selamat pagi kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk mengikuti acara seminar 2 mingguan yang diselenggarakan oleh Smile Center. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas undangan yang sudah diberikan oleh tim Smile Center kepada saya untuk mencoba mempresentasikan seperti yang sudah dikatakan tadi ya, kita akan lihat di belakang nanti bagaimana hubungan antara pengampunan atau memaafkan dengan manifestasi secara klinis di dalam tubuh kita. Mohon izin saya untuk slide share ya Bapak Ibu sekalian. Silakan dokter.
Slide saya terlihat ya? Lihat kok. Ya, baik. Ini adalah judul presentasi saya atau judul pembahasan kita, kuasa mengampuni atau kuasa memaafkan. Mari kita lihat per definisi, ada banyak sekali definisi dari mengampuni. Tetapi saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah ada kita yang mendengarkan seminar ini yang tidak pernah disakiti oleh perilaku atau perkataan orang lain? Kalau ada, saya mau kasih selamat. Karena memang sepertinya tidak pernah ada orang yang tidak pernah disakiti oleh perilaku atau perkataan orang lain ya. Contohnya, ada orang tua yang selalu mengkritik saat kita bertumbuh, saat menjadi dewasa. Kemudian ada teman sekerja kita, misalnya kita punya ide dalam satu pekerjaan, kemudian dia dengarkan, somehow dia sabotase dan dia presentasikan duluan, bagaimana perasaan kita? Atau misalnya kita punya pasangan yang melakukan hal yang tidak setia, bagaimana perasaan kita? Atau misalnya kita pernah memiliki pengalaman traumatis, mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, baik secara verbal atau fisik, dari orang-orang yang terdekat kita, dari saudara, dari tetangga, dari teman, dari klien, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang berinteraksi dengan kita, yang dekat dengan kita, yang berpotensi memberikan rasa sakit hati, baik melalui perilaku maupun perkataan. Nah, kita masuk ke per definisi dulu. Apakah itu pengampunan? Kalau kita googling, forgiveness itu apa? Ada banyak sekali arti yang bisa kita dapat dan kurang lebih kalau kita baca itu semua rata-rata memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Ya, pengampunan adalah, saya ambil satu definisi saja yang dikeluarkan oleh Enright dan kawan-kawan pada tahun 1998, dikatakan pengampunan adalah pilihan yang dibuat dengan bebas dan cuma-cuma untuk melepaskan dendam, kemarahan, atau penilaian kasar terhadap seseorang yang telah menyebabkan luka perasaan dan berusaha keras menanggapinya dengan kemurahan hati. Kita berusaha keras menanggapinya dengan kemurahan hati, dengan belas kasihan dan kebaikan terhadap orang tersebut. Artinya orang yang sudah melakukan kesalahan tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengampunan adalah suatu proses yang melibatkan pengurangan respons negatif dan peningkatan respons positif terhadap orang yang sudah menyebabkan luka itu, melampaui alam pengaruh kita, melampaui kognisi kita, dan melampaui perilaku kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak, kalau mereka habis berantem, minta maaf, iya ya, saya minta maaf, salaman. Nah, kalau anak-anak sepertinya mudah ya, langsung berhenti di situ saja. Tetapi pengampunan itu bukan hanya sekedar kata-kata, saya sudah memaafkan kamu. Pengampunan itu adalah suatu proses aktif di mana kita membuat satu keputusan yang sadar untuk melepaskan perasaan negatif terlepas dari orang tersebut yang membuat salah kepada kita itu layak atau tidak mendapatkan pengampunan. Ini merupakan kutipan dari Dr. Karen Schwartz. Beliau bekerja di Mood Disorder Adult Consultation di John Hopkins Hospital. Ya, jadi pengampunan itu harus menekan respons negatif dan menimbulkan respons positif. Nah, ada satu konsep yang salah dalam pengampunan. Dikatakan ada satu kepercayaan yang salah yang biasanya dipahami oleh banyak orang. Dikatakan kalau mengampuni itu membiarkan orang yang melukai Anda itu bebas dari hukuman. Nah, jangan lupa kalau berurusan dengan hukuman atau keadilan itu tidak sama dengan pengampunan. Masalah keadilan, masalah hukuman kita serahkan kepada
yang pasti yang berkompetensi dalam hal ini ya, polisi dan lain sebagainya, kalau memang hal tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Tapi hal ini berbeda dengan pengampunan. Pengampunan tidak sama sekali lagi dengan keadilan dan juga tidak membutuhkan rekonsiliasi. Dan seseorang mantan korban pelecehan, misalnya contohnya tidak boleh langsung berdamai dengan pelaku yang berpotensi masih berbahaya misalnya. Tetapi korban masih bisa mencari empati dan pengertian. Dalam hal ini kalau misalnya ada kasus pelecehan belum bisa langsung dipertemukan. Nah, tetapi korban masih bisa mencari empati dan mencari pengertian dan dia bisa bertanya apakah saya memaafkan atau tidak akan mempengaruhi apakah keadilan tersebut ditegakkan. Jadi pengampunan tidak sama dengan mencari keadilan. Kalau keadilan nanti urusannya dengan polisi, jaksa, dan lain sebagainya, tetapi pada saat tersebut pengampunan sudah bisa diberikan oleh yang tersakiti. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya mau cerita mengenai sebuah kisah nyata. Jadi ini adalah sebuah kisah dari seorang Holocaust survivor yang bernama Eva Moseskor, kisah tentang pengampunan. Jadi Eva Moses ini adalah seorang anak gadis yang dilahirkan sebagai anak ketiga dari pasangan petani Yahudi Alexander dan Java Moses. Dikatakan dia memiliki saudari kembar yang bernama Miriam dan mereka merupakan anak ketiga. Mereka memang kebetulan ada di Rumania pada saat itu dan merupakan satu-satunya keluarga Yahudi yang tinggal di Rumania. Pada tahun 1940, ketika mereka baru berusia 5 tahun, tentara Hungaria menduduki desa mereka dan dikatakan mereka dipindahkan ke suatu tempat minoritas yang sangat kumuh atau ghetto kita bisa sebutkan di Rumania. Dan dikatakan mereka yang tadinya punya rumah sekarang nggak punya rumah. Bahkan kalau kita baca ceritanya mereka hanya tinggal di beratapkan spray saja. Mereka tidak punya atap rumah dan lain sebagainya. Yang melindungi mereka dari panas adalah spray saja. Dan tidak lama setelah mereka tinggal di ghetto, kemudian karena mereka adalah keturunan Yahudi, mereka dipindahkan ke kamp konsentrasi di Polandia yang terkenal namanya kamp konsentrasi di Auschwitz. Nah, kamp konsentrasi di Auschwitz ini, saudara-saudara, merupakan salah satu kantor pusat tentara Nazi saat Perang Dunia Pertama. Dan seperti halnya keluarga-keluarga Yahudi lainnya, keturunan Yahudi, mereka tiba di bulan Mei di Auschwitz tahun 1944 setelah 2 hari melakukan perjalanan menaiki gerobak. Kemudian di kamp konsentrasi ini mereka tidak tahu apa yang hendak dilakukan kepada mereka. Kemudian mereka menyeleksi. Ketika dilihat Eva dan Miriam ini adalah anak yang mirip, kemudian petugas menanyakan apakah mereka anak kembar. Oh ya, sebelumnya di kamp konsentrasi ini di Auschwitz ada 3 camp. Ada camp penjara, ada camp percobaan eksperimental, dan ada camp perbudakan. Ketika dilihat Eva dan Miriam ini, untuk memastikan, maka penjaga menanyakan pada ibunya, apakah anak ini anak kembar? Dan begitu sang ibu mengiyakan, tanpa berlama-lama, langsung ditarik Eva dan Miriam, dipisahkan dari genggaman erat ibu mereka. Ibunya berusaha memprotes, kenapa anak saya diambil? Dan Eva juga berusaha meraih tangan ibunya, tetapi sia-sia. Dikatakan, saya bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada ibu saya, dan saat itu saya tidak paham bahwa itulah terakhir kalinya saya melihat ibu saya. Dan singkat cerita, orang tua, bapak dan ibunya, dan 2 kakak tertua mereka dibunuh di ruang gas di kamp tersebut. Apa yang terjadi kepada 2 anak kembar ini? Dikatakan karena mereka anak kembar, mereka dimasukkan ke dalam satu kelompok yang terdiri dari anak-anak kembar dan dipakai sebagai kelinci percobaan. Dikatakan mereka dikasih makan sedikit, kemudian mereka terus merasa kelaparan dan tidak pernah mendapatkan perlakuan yang baik. Mereka setiap hari digunakan sebagai eksperimen. Dikatakan mereka disuntik macam-macam ke dalam badan mereka. 3 kali seminggu mereka akan ditelanjangi di sebuah ruangan, kemudian setelah disuntik atau dicobakan yang macam-macam, mereka akan diukur, dipelajari, dan dicatat.
dan dikatakan hal ini sangat merendahkan. Dan ini adalah foto dari salah seorang dokter yang kejam, dokter Nazi yang melakukan satu percobaan, yang memang melakukan percobaan kepada anak kembar ini. Dikatakan disuntik tangannya, saling ditukar darahnya, dan lain sebagainya. Setiap suntikan membawa rasa yang sangat sakit. Dan ketika mereka dibawa ke rumah sakit, mereka ditungguin. Apakah mereka ini akan mati ataukah akan hidup? Nama dokter ini yang dikatakan malaikat kematian, Dr. Joseph Mengele, dikatakan dialah yang bertanggung jawab untuk setiap eksperimen, terutama untuk anak-anak kembar. Dikatakan selama 2 minggu saya berada di antara hidup dan mati, tetapi saya menolak untuk mati. Jika saya mati, Mengele akan memberikan kepada saudari kembarnya suntikan yang untuk mematikan. Dikatakan kalau salah satu mati berarti kembarannya juga akan diberikan suntikan supaya sama-sama mati. Kemudian mereka akan dilakukan otopsi dan diperiksa. Dan ketika Eva ini tidak mati, biasanya diberikan beberapa hari untuk mereka bisa gain recovery. Nanti setelah mereka lebih sehat, dicoba lagi dengan eksperimen, disuntikan macam-macam. Dan akibatnya ginjal dari saudara kembarnya, yaitu Miriam, rusak dan berhenti tumbuh, dan ginjalnya hanya seukuran ginjal anak-anak saja. Inilah hal-hal yang diterima oleh anak-anak kembar yang menjadi korban percobaan atau eksperimen di kamp konsentrasi di Auschwitz. Dan akhirnya di awal tahun 1945 tentara Rusia membebaskan Auschwitz dan mereka membubarkan kamp konsentrasi tersebut. Kita bisa lihat itu gambarnya, mereka hendak keluar, Eva dan Miriam. Mereka masih selamat pada saat itu dan dikatakan mereka keluar selamat di antara 180 anak dan sebagian besar adalah mereka anak kembar yang bertahan hidup. Dan mereka tidak menemukan ayah ibunya, tetapi mereka menemukan ada teman ibunya yang sama-sama memiliki anak kembar yang digunakan sebagai eksperimen juga. Dan Ibu Rosalita ini bertanggung jawab terhadap kedua anak kembar ini dan membawa mereka dan memelihara mereka. Nah, puluhan tahun Eva memendam trauma, dikatakan sampai pada tahun 1987, kita bisa hitung tuh, dari tahun 1945 dia lepas sampai tahun 1987, dia baru berani menceritakan kisahnya ini, bagaimana dia sebagai korban eksperimen dari kekejaman Nazi bersama dengan saudari kembarnya. Ini ditayangkan dalam serial televisi yang bernama The Holocaust. Dan dikatakan Eva tergerak hatinya untuk berusaha mencari para penyintas lainnya yang selamat dari kekejaman dari Dr. Joseph Mengele, tetapi usahanya itu tampaknya tidak membuahkan hasil. Akhirnya, dia membuat satu foundation atau yayasan. Dengan yayasan tersebut, dia mempunyai sumber tenaga untuk mencari para penyintas, dan terutama dia mencari penyintas-penyintas atau survivor yang kembar. Dia menemukan beberapa dan saling bertukar pikiran dan saling menguatkan, dan ini merupakan suatu pengalaman kesembuhan yang luar biasa. Pada satu kesempatan, ketika wartawan menanyai Eva dan ditanyakan, apakah engkau mau bertemu dengan dokter-dokter Nazi yang dulu bekerja di kamp konsentrasi? Walaupun pengalaman ini sudah terkubur selama puluhan tahun, dia masih ingat nama seorang dokter yang namanya Dr. Hans Munch. Dan nama dokter ini memang muncul di film dokumentasi tersebut. Kemudian singkat cerita mereka dihubungi dan mereka berjanji untuk bertemu dalam satu pertemuan yang akan direkam. By the way, Dr. Munch ini adalah memang seorang dokter Nazi sama dengan Dr. Joseph Mengele, tetapi dia memang menyaksikan proses seleksi dan penyerangan gas ribuan orang yang tidak bersalah. Dia dibebaskan dari kejahatan perang di pengadilan kejahatan perang pada tahun 1947 karena dia terbukti tidak bersalah. Dia termasuk salah seorang dokter yang akhirnya meninggalkan kamp konsentrasi tersebut karena dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Joseph Mengele. Trauma muncul ketika dia hendak bertemu dengan Dr. Hans Munch. Dikatakan Eva ini diliputi oleh rasa takut karena hari pertemuan semakin dekat. Tetapi ketika mereka bertemu, Dr. Hans Munch juga yang sudah
berusia tua sekarang sama-sama dengan Eva, ya mereka sudah sama-sama tua, memperlakukan dia dengan sangat hormat. Kemudian Eva bertanya kepada dokter pensiunan ini, apakah dia pernah melihat kamar gas, dan dikatakan itu adalah mimpi terburuk dalam hidupnya yang harus dia hadapi setiap hari selama dia hidup. Dan Eva bertanya, apakah Dr. Munch ini mau ikut ke kamp konsentrasi yang sekarang sudah diperbaharui, karena mereka akan menandatangani sebuah dokumen perdamaian di runtuhan kamar gas tersebut. Dengan usia mereka yang sudah renta, Dr. Munch kemudian menyetujui. Nah, karena mereka sudah menjalin satu hubungan yang sangat baik, dan karena Dr. Hans Munch ini mau ikut dalam satu deklarasi perdamaian, Eva ini berusaha memberikan satu hadiah kepada Dr. Munch. Kemudian dia mencari-cari, dia sudah pergi ke toko, saya mau kasih hadiah apa kepada Dr. Munch. Dia tidak menemukan hadiah yang tepat, dan akhirnya dikatakan ada satu ide yang terlintas dalam benaknya, dikatakan bagaimana kalau saya memberikan hadiah dalam bentuk surat. Surat itu adalah the letter of forgiveness. Saya tahu, kata Eva, itu akan menjadi satu hadiah yang berarti bagi Dr. Hans Munch, tapi itu akan menjadi hadiah bagi diri saya sendiri, dikatakan. Karena saya menyadari bahwa saya bukan korban yang putus asa dan tidak berdaya. Kemudian Eva menuliskan letter of forgiveness kepada Dr. Munch, dan dikatakan ketika dia memberikan surat pengampunan ini kepada temannya untuk memeriksa ejaannya, temannya ini menantang dia. Apakah kamu tidak mau juga menuliskan surat pengampunan untuk Dr. Joseph Mengele yang sudah melakukan eksperimen kepada diri kamu? Awalnya Eva bersikeras, dikatakan saya tidak akan bisa memaafkan Dr. Mengele, dikatakan. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa sekarang saya yang memiliki kekuatan untuk memaafkan. Itu adalah hak saya untuk menggunakannya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan akhirnya pada tanggal 27 Januari 1995, pada peringatan 50 tahun pembebasan Auschwitz, Eva, itu fotonya, Eva Moses Kor beserta dengan Dr. Hans Munch, dikelilingi anak cucu mereka masing-masing, mereka menandatangani dokumen tentang menghentikan pengoperasian kamar gas, sementara Eva membacakan letter of forgiveness dan menandatanganinya. Demikianlah komentar Eva. Ketika saya melakukan hal itu, saya merasakan beban rasa sakit terangkat dari saya. Saya tidak lagi berada dalam cengkraman kebencian, dan akhirnya saya terbebas. Ini dokumen yang mereka tanda tangani, dan dikatakan, pada hari saya memaafkan Nazi, secara pribadi saya memaafkan orang tua saya yang sangat saya benci selama hidup saya, karena mereka tidak bisa menyelamatkan saya dari Auschwitz. Anak-anak mengharapkan orang tua seharusnya melindungi mereka. Orang tuaku tidak bisa. Kemudian saya memaafkan diri saya sendiri karena membenci orang tua saya. Selain menuliskan letter of forgiveness kepada kedua dokter tersebut, Eva juga menuliskan letter of forgiveness kepada ibunya dan kepada bapaknya yang selama bertahun-tahun dia sudah benci karena dianggap tidak bisa menyelamatkan dia. Pengampunan sebenarnya tidak lebih dari tindakan penyembuhan diri dan pemberdayaan diri. Saya menyebutnya adalah obat ajaib. Pengampunan gratis, bekerja, dan tidak memiliki efek samping seperti obat-obatan yang lainnya. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup tanpa rasa sakit di masa lalu. Ini adalah kutipan-kutipan dari Eva Moses Kor. Pengampunan bersifat pribadi seperti kemoterapi. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Banyak yang merasa sinis, dikatakan karena menganggap Eva lemah memberikan pengampunan, tetapi dikatakan dengan alasan kita perlu menghormati korban-korban yang lainnya. Bagaimana dengan korban-korban yang sudah mati dan tidak sempat melakukan hal ini, sehingga banyak yang tidak setuju. Tetapi dia berkata, saya selalu bertanya-tanya, apakah orang yang kucintai yang sudah mati ingin saya hidup dengan rasa sakit dan kemarahan sampai akhir hayatku? Eva Kor meninggal
tahun lalu pada tanggal 4 Juli 2019. Ini adalah letter of forgiveness dari Eva kepada mamanya. Dia minta maaf, dan ini adalah letter of forgiveness dan ucapan selamat tinggal kepada ayahnya. Dia pun minta maaf karena sudah membenci ayahnya. Ini adalah deklarasi amnesti. Dia sebutkan nama Dr. Joseph Mengele dalam deklarasi amnesti ini. Kita kembali ke topik kita, Bapak Ibu. Pengampunan dan dampak pada kesehatan ditinjau dari sisi medis. Ini ada beberapa jurnal yang mungkin secara singkat saya tampilkan bagaimana hubungan antara pengampunan dengan tidur dan kesehatan sebagai korelasi yang positif. Ya, Bapak Ibu, bagian penting dari menjaga kesehatan yang baik adalah kualitas tidur yang cukup. Penelitian ini menawarkan penelitian yang pertama untuk memeriksa bagaimana pengampunan mungkin berhubungan dengan tidur dan kesehatan yang baik. Ya, banyak orang yang dalam keadaan kesal, marah, tersakiti kronis, bertahun-tahun sudah terjadi, ternyata mereka terganggu tidurnya. Penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali dilakukan untuk memeriksa apakah ada hubungan antara pengampunan dengan tidur dan kesehatan yang baik. Studi ini menunjukkan bahwa memaafkan orang lain dan memaafkan diri, keduanya terkait dengan hasil tidur yang lebih baik. Dan pada gilirannya, bila tidur kita baik, Bapak Ibu, bagaimana? Kesehatan kita juga akan menjadi baik. Karena memaafkan orang lain, dan jangan lupa memaafkan diri sendiri, akan menawarkan cara yang efektif untuk mengatasi rasa sakit pada diri sendiri atau orang lain. Maka memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri dapat mengangkat beban amarah, penyesalan, perenungan. Kadang-kadang orang yang marah kronis itu susah tidur, tadi saya sudah sebutkan, karena dia renung-renungkan, dia ingat-ingat kembali, dihidup-hidupkan lagi itu rasa sakitnya. Ya, jadi dia nggak terasa jam tidurnya sudah lewat sekian jam hanya untuk merenung-renungkan kesalahan yang sudah atau rasa sakit hati yang dia sudah rasakan. Memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri memberi manfaat yang kuat, dapat menopang kehidupan, menjaga kesehatan, dan meningkatkan manfaat tidur yang nyenyak. Nah, kemudian ini ada studi yang dilakukan selama 5 minggu untuk melihat hubungan antara pengampunan, stres, dan kesehatan. Subjek penelitiannya ada 332 orang dewasa muda setengah baya, dan dilaporkan penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu 5 minggu. Dan para peneliti menemukan bahwa terjadi peningkatan pengampunan yang berhubungan dengan pengurangan stres yang dirasakan oleh subjek penelitian, dan pada gilirannya akan terkait dengan penurunan gejala kesehatan mental. Dalam hal ini yang dinilai kesehatan mental, bukan kesehatan fisik. Para peneliti juga menemukan bahwa penurunan gejala kesehatan mental dikaitkan dengan penurunan stres yang dirasakan, dan pada gilirannya terkait dengan peningkatan pengampunan. Jadi mereka yang mengampuni akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dan pada ujung-ujungnya akan memiliki, mereka yang mengampuni akan memiliki tingkat stres yang menurun, dan ujung-ujungnya terkait dengan kesehatan mental yang lebih baik. Ini adalah studi hubungan antara kemarahan dengan risiko penyakit koroner di masa yang akan datang. Jadi itu yang saya sudah garis merah, dikatakan rasa marah berhubungan dengan outcome atau luaran dari penyakit jantung koroner, baik pada pasien yang sehat maupun pada pasien yang sudah mengalami gangguan jantung. Bagaimana dengan fungsi imun?
Nah, ini adalah sebuah studi yang dilakukan pada 78 pasien pengidap HIV dan mereka sudah meminum obat antiretroviral selama 1 tahun. Dan studi ini menilai hubungan antara memaafkan dengan status imun mereka. Penilaian status imun pada pasien HIV biasanya kita akan periksa yang namanya CD4. Ya, CD4 ini kalau dia bertambah jumlahnya, biasanya kita anggap sistem imunnya semakin membaik. Tetapi kalau CD4-nya nilainya semakin kecil atau semakin berkurang, biasanya ini berhubungan dengan penyakit yang semakin parah dan kekebalan tubuh yang semakin buruk. Nah, dalam studi ini memaafkan itu menggunakan tools, mungkin ini tools secara kuesioner ya, Enright Forgiveness Inventory. Mungkin mereka disuruh mengisi dan sebuah kuesioner pasien-pasien tersebut, kemudian nanti dilihat bagaimana dalam kuesioner tersebut sudah dibuat sebagaimana rupanya, kemudian dilihat bagaimana penilaian emosi mereka secara positif dan negatif. Jadi tools ini akan menilai perilaku, pikiran, imajinasi positif atau negatif terhadap seseorang yang menyebabkan pasien tersebut terluka. Dan hasilnya secara korelasi bivariat, semakin besar memaafkan secara signifikan karena hasil P-nya 0,042 berkorelasi dengan persentase CD4 yang lebih tinggi atau lebih banyak. Luar biasa sekali. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, penelitian tadi menunjukkan bahwa pengampunan berhubungan dengan outcome kesehatan mental, sedikit gejala gangguan fisik, dan laju kematian yang lebih rendah. Nah, ini manfaat pengampunan. Bisa kita bagi dua. Untuk kesehatan mental, dia bisa melegakan atau bisa melepaskan stres kronik, rasa marah yang sangat berat, dan pengampunan itu bisa membangkitkan rasa percaya diri seseorang. Sementara pengampunan itu manifestasinya secara fisik, dia bisa memperbaiki jantung, memperbaiki tidur dan kualitas tidur, dan memperbaiki fungsi imun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih kita supaya bisa mengampuni. Biasanya ada tipe-tipe orang nih Bapak Ibu yang gampang mengampuni sama yang sulit mengampuni. Mereka yang pada umumnya baik hati, mereka yang simpati, yang sehari-hari kooperatif, mereka yang sehari-hari penuh perhatian, biasanya masuk ke kelompok orang-orang yang lebih cepat memaafkan. Tetapi mereka yang cenderung suka mengingat-ingat masa lalu, suka menggerutu, orang yang cenderung dendam, biasanya lebih lambat untuk memaafkan. Dan ada juga penelitian yang mengatakan orang yang memiliki keyakinan agama tampaknya unggul dalam memaafkan. Karena kita tahu semua agama yang ada di dunia ini menghargai dan mengajarkan memaafkan atau pengampunan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengampuni? Pengampunan itu mungkin tidak selalu mudah Bapak Ibu, tetapi dengan beberapa latihan dan pola pikir yang benar bisa menjadi lebih mudah. Ya. Jadi kita bayangkan pengampunan itu seperti kita sedang menarik tangan kita dari atas kompor panas, ya. Kompor itu akan tetap panas Bapak Ibu, tetapi kita harus menjauhinya dan menarik tangan kita demi keselamatan kita sendiri. Dan pengampunan adalah sesuatu yang kita harus lakukan untuk diri kita sendiri, sehingga bisa memutuskan keterikatan emosional dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Juga ingat bahwa kita ini adalah pribadi yang move on. Saya mau selalu maju ke depan, saya mau bergerak maju, dan memaafkan memungkinkan orang tersebut tetap berada di masa lalu, sementara kita move on ke depan. Ya, kemudian ada satu tips lagi, bagaimana kita bisa mengampuni. Biasanya dikatakan kita bisa menulis jurnal, bagaimana perasaan saya pada hari ini,
apa hal-hal yang saya capai pada hari ini, apakah kita sedih pada hari ini, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga berdoa, bermeditasi, hal-hal ini bisa membantu meringankan diri kita dalam proses kita memberikan pengampunan. Ada banyak sekali kutipan-kutipan yang bisa kita baca dan bisa menginspirasi kita untuk kita bisa memberikan pengampunan, ya. Dikatakan pengampunan itu seperti membebaskan seorang tahanan, dan tahanan tersebut ternyata adalah diri kita sendiri. Dan Mahatma Gandhi ini satu quotes yang sangat powerful ya buat saya ya. Dikatakan pengampunan itu adalah sifat seseorang yang kuat, ya. Orang yang lemah justru yang tidak bisa mengampuni. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah pengampunan berhubungan dengan luaran atau outcome kesehatan mental, fungsi imun yang lebih baik, lebih sedikit gejala gangguan fisik, dan laju kematian yang lebih rendah. Kemudian untuk bisa bagaimana kita bisa membantu proses pengampunan, biasanya kita harus hidupkan pola pikir yang benar, bisa dibantu dengan menulis jurnal, bermeditasi, dan berdoa, itu bisa membantu proses pengampunan. Saya rasa ini adalah slide terakhir saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Semoga presentasi saya berkenan bagi Bapak Ibu dan peserta Zoom ini. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Dr. Cheryl untuk presentasinya, luar biasa sekali. Sekarang saatnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur chat. Sahabat-sahabat bisa melakukan menulis pertanyaannya dalam chat, atau klik fitur raise hand. Nanti kita akan kasih waktu untuk bertanya. Baik, apakah sudah ada pertanyaan? Baik, sambil menunggu sahabat-sahabat mungkin sedang mengetik pertanyaannya, dokter. Tadi kan saya mau tanya nih dokter. Tadi ada menjelaskan bahwa untuk mengampuni kepribadian juga berpengaruh ya dok ya. Ini ceritanya pengalaman sendiri nih dok. Saya ini kan orangnya melankolis. Tipenya untuk orang lain tuh sangat mudah sekali mengampuni, bahkan lupa kesalahan orang lain. Tapi untuk kesalahan diri sendiri itu sepertinya agak susah, karena seringkali teringat-ingat walaupun sudah berdamai dengan diri sendiri, contohnya beberapa bulan kemudian suka teringat-ingat kembali kesalahan-kesalahan sendiri, jadi susah gitu untuk mengampuni diri sendiri. Kira-kira ada tips nggak dokter untuk cara mengampuni diri sendiri? Oh, sesuai, ada pertanyaan juga yang sama nih dari sahabat kita Widya Sugiarto. Mengampuni diri sendiri bagaimana caranya? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Justru dalam hal ini memang pertama-tama yang dilakukan adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri ya. Saya kalau tidak salah tuh ada beberapa fase-fase yang harus dihadapi oleh seseorang bila dia mengalami trauma ya, akan ada fase denial dan lain sebagainya ya. Itu biasanya memang butuh waktu sih, sampai ada fase di mana kita akan accept itu gitu. Jadi memang biasanya nggak tahu deh, mungkin kalau sulit memaafkan diri sendiri mungkin ada fase yang kelewatan gitu. Biasanya memang nomor satu adalah kita jangan menyangkal dulu akan hal tersebut gitu. Ketika kita tidak menyangkal dan sudah menerima permasalahan tersebut, kita akan accept, kita akan terima, dan kita akan berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, baru berdamai dengan orang lain. Tidak bisa kita berdamai dengan orang yang menyakiti kita, baru kita berdamai dengan diri kita. Semuanya start dengan diri kita sendiri. Gitu. Jadi memang bagaimana untuk bisa memaafkan diri sendiri. Memang kita tahu diri kita sendiri ini merupakan satu lawan ya, satu musuh yang paling berat memang. Dalam hal apapun, dalam hal selera, dalam hal
pengampunan dan lain sebagainya. Jadi itu memang kita harus bisa terima dan memang butuh usaha yang keras. Mungkin kita bisa minta support ya dari teman, atau kalau perlu kita cari profesional, ke psikolog atau ke psikiater dalam hal ini kalau memang beban tersebut sudah cukup kronis dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari, supaya mereka bisa berikan solusi yang profesional ya, dan kita bisa lakukan, kemudian kita bisa follow up bagaimana dampaknya, apakah kita sudah bisa mengampuni diri kita sendiri dan memang bisa berdamai dengan hal tersebut. Kurang lebih sih begitu. Jelas dokter, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ada yang japri dokter, apa hubungannya pencernaan dengan emosi? Apakah benar kalau kita lagi marah-marah, makanan kurang dicerna dengan baik? Mungkin marah-marah karena nggak bisa mengampuni dokter. Kira-kira ada hubungannya nggak sama pencernaan? Iya ya, agak menyimpang sedikit ya dari topiknya ya. Iya, nanti kita mungkin bisa juga membahas ini, tapi memang ada pernyataan yang mengatakan your gut is your second brain. Dikatakan demikian. Jadi begini aja. Bila kita stres, ya, orang-orang yang stres biasanya kan akan memicu naiknya asam lambung. Kemudian stres tersebut begini, lambung kita ini merupakan satu kantong di mana saat dia mencerna makanan, dia akan mengeluarkan asam yang sangat tinggi. pH-nya bisa 2, ya. Asam dengan pH 2 itu kalau kita teteskan ke metal, dia bisa jadi korosif, ya. Tapi begitu luar biasanya Tuhan menciptakan lambung kita, dia ciptakan juga satu selaput di dalam dinding lambung kita ini yang bisa mempertahankan di mana saat asam itu keluar mencerna makanan, dinding lambungnya tidak teriritasi karena ada perlindungan yang Tuhan berikan, ciptakan. Salah satunya adalah fungsi prostaglandin. Ada satu di situ yang namanya prostaglandin. Tetapi pada saat kita stres, biasanya atau mengkonsumsi obat-obat tertentu, biasanya painkiller, ini akan menekan prostaglandin kita. Sehingga prostaglandinnya tidak bekerja untuk melapisi sel atau permukaan dari lambung kita, gaster kita, pada saat asam itu keluar. No wonder kalau itu tidak dilapisi dengan baik, asam yang pH-nya 2 itu akan sangat korosif dan mengganggu permukaan lumen dari gaster tersebut sampai ke otot yang paling bawah. Makanya terjadi MA, ulkus lambung, gastritis, dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih begitu. Itu untuk stres ya. Saya pikir karena memaafkan ini juga masalah di sini ya, dan di hati ya. Dan itu akan, seperti tadi saya sudah katakan, orang yang punya masalah kronis dan lain sebagainya, dipikir-pikir ya, jadi susah tidur, terganggu makan dan lain sebagainya, jadinya hubungan dengan asam lambungnya dan prostaglandinnya kurang lebih secara patofisiologis terganggu seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya kasih gambaran secara fisiologis. Semoga berkenan. Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya ya dok, udah banyak banget nih yang masuk dok. Baik, dari saudara Miranda Giovanni. Dokter, saya mau bertanya bagaimana kalau kita sudah melakukan pengampunan, tapi tidak lagi mengembalikan sebuah hubungan yang dulunya sangat dekat sekali, kini menjadi biasa-biasa saja. Apakah itu masih dinamakan pengampunan, atau itu bukan sebuah pengampunan? Dan bagaimana hubungan sebuah kata maaf dengan tindakan kita? Dan bagaimana juga jika kita berada di posisi yang salah dan mencoba mencari sebuah pengampunan. Iya. Ini jadinya kayak hubungan ya dokter ya? Iya, jadi dia sudah memaafkan, tetapi tidak bisa akrab lagi mungkin seperti dulu dan lain sebagainya ya. Jadi seperti komentarnya Eva Moseskor tadi, pengampunan itu hak kita. Ya, ketika kita memutuskan untuk mengampuni, memang kita sudah diharapkan melupakan hal tersebut, dan yang lebih penting adalah manifestasinya ke dalam diri kita gitu. Saya pikir atau asumsi saya kalau dalam hal ini memang tidak bisa seperti yang tadi ya, mungkin Ibu Eva tadi bisa bertemu dengan dokter tadi, mereka bisa reconcile dan lain sebagainya.
Tapi dalam kasus peserta yang menanyakan hal ini, waktu yang dibutuhkan baik oleh Ibu Eva maupun penanya mungkin berbeda. Jadi kalau memang belum bisa untuk melakukan memiliki relationship seperti sebelum terjadi masalah, saya pikir tidak perlu dipaksakan sih. Kita bisa menunggu waktu, karena yang penting buat diri saya ketika saya mengampuni, saya sudah let go itu semua, dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan untuk kesehatan fisik saya. Kalau Anda mau tidak bertemu untuk saat ini, bukan berarti membenci ya, walaupun hal ini abu-abu sih ya. Saya nggak tahu juga bagaimana tandanya kalau saya tidak benci dengan orang tersebut ya. Tapi kalau saat ini saya mau menghindari dulu, dokter. Oh ya, silahkan. Nggak apa-apa, dihindari dulu. Untuk demi kebaikan saya kan, demi kebaikan diri saya, karena pengampunan itu adalah hak saya. Saya mungkin bisa kasih jawaban begitu. Jadi kalau memang belum bisa membangun hubungan seperti sebelum terjadi satu kasus, tidak masalah, lebih baik kita menghindar. Memang waktu ya dokter, ya, proses itu time can membutuhkan heal, waktu ya. can heal anything. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dok, dari Kabangu Situmorang. Kita mengampuni tapi yang diampuni tidak mau, gimana tuh dok? Oh iya, jadi sekali lagi pengampunan itu adalah hak kita, dan kita juga tidak perlu bertemu dengan orang tersebut. Mungkin tidak perlu juga kita kasih tahu, saya sudah mengampuni kamu ya. Tidak perlu, itu adalah sepenuhnya adalah hak kita dan untuk kebaikan kita. Kalau orang tersebut tidak mau mengampuni, itu adalah urusan dia. Yang penting saya sudah melakukan hak saya. Dan jangan lupa seperti kutipan tadi, orang yang mengampuni adalah sifat mereka yang kuat. Justru orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang lemah. Jadi Anda adalah pribadi yang kuat, yang bisa mengampuni. Masalah dia terima atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Demikian. Terima kasih dokter. Kebetulan juga tadi pertanyaannya ada yang sama juga nih dokter di chat privat mengenai perselisihan yang diakibatkan oleh tidak saling mengampuninya itu ya dokter. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana dengan hubungan yang terganggu oleh karena ada masalah. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter, apakah kalau sudah mengampuni diri sendiri atau orang lain maka tidak mengingat masalahnya? Bagaimana pengaruh pengampunan terhadap sikap dan pemikiran? Mungkin dokter tadi udah dijelaskan sekali lagi, nggak apa-apa dokter? Pengaruh pengampunan terhadap pemikiran. Oh iya. Karena jadi, kan mengampuni masih diingat-ingat juga tuh dokter. Ya. Masalahnya. Jadi salah satu dari keuntungan dari mengampuni, salah satunya adalah dia bisa membangun rasa kepercayaan diri kita, gitu. Ketika kita sudah mengampuni, kita bisa lebih percaya diri, kemudian kita bisa secara fisik tidurnya lebih baik, ya, kualitas tidur lebih baik, kemudian orang yang tidak gampang marah itu, marah-marah karena masalah itu biasanya memiliki jantung yang lebih baik, kemudian dia memiliki fungsi imun yang lebih baik. Itu sih manifestasinya terhadap fisik. Ya, kalau terhadap psikis itu tadi salah satunya ya untuk relief toxic anger, relief toxic chronic stress, dan bisa membangkitkan rasa percaya diri. Itu manfaat pengampunan bagi kesehatan mental dan kesehatan fisik. Baik dokter, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Sardeni Riki. Beliau adalah dosen saya dulu. Baik, terima kasih atas presentasinya. Bagaimana seharusnya sikap kita yang paling tepat kepada orang yang tidak mengampuni kita, padahal kita sudah mengampuni orang tersebut, dan kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut. Seringkali akhirnya membuat kita menjadi tidak nyaman, dan akhirnya membuat masalah melebar dan muncul kembali. Terima kasih, dok. Ini berarti yang bersalah kita ya? Iya, supaya bisa diampuni oleh orang lain. Dan sepertinya juga orang tersebut bersalah juga sih dokter, karena kita sudah mengampuni mereka, mereka tidak mengampuni kita berusaha minta pengampunan mereka, tapi malah bikin masalahnya makin lebar. Iya. Mungkin ada tips dokter. Jadi
kalau ini berlarut-larut, ya kita malah akan sakit nantinya kan, gitu. Jadi saya pikir ketika kita sudah minta maaf secara tulus dan secara ikhlas dan gimana ya, kita sudah menunjukkan pertobatan atau perubahan perilaku, ya. Kalau orang itu tidak bisa menerima, mungkin yang bisa kita tanamkan dalam pikiran kita adalah ya dia juga manusia, mungkin butuh waktu juga gitu. Kita rasa sakit itu sesuatu yang abstrak yang saya nggak tahu bisa diukur pakai parameter apa gitu kan. Jadi kita hormati saja, kita respect terhadap bagaimana reaksi mereka ketika kita meminta maaf. Kalau mereka memang belum bisa, ya kita terima saja sebagai satu konsekuensi kesalahan yang sudah kita lakukan. Tetapi saya pikir untuk bagi mereka yang juga meminta maaf tetapi menghadapi respons yang tidak baik, saya pikir Anda juga berhak untuk tidak berlarut-larut untuk terhadap masalah ini karena itu juga bisa menimbulkan manifestasi klinis di dalam diri Anda. Merasa tidak dimaafkan itu juga akan mempengaruhi pikiran dan akan kemana-mana nanti. Jadi seperti tadi, balik lagi yang tadi, mungkin butuh waktu gitu. Jadi tidak usah kecil hati ketika sudah kita tulus memberikan rasa maaf, ketika mereka belum memberikan perilaku yang kita harapkan, itu adalah hak mereka. Kita juga tidak bisa memaksa. Sangat jelas sekali, dokter. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dok. Ya. Ada makanan jenis apa yang bisa membuat kita cepat mengampuni? Kira-kira ada jenis makanan nggak? Yang pasti, kalau soal nutrisi, belum ada nih hubungan atau penelitian atau riset antara makanan tertentu dengan outcome memaafkan jadi lebih cepat atau bagaimana ya. Tetapi yang pasti saran dari saya adalah ya Smile Center kan sudah sering di sini ya memberikan tips-tips mengenai makanan. Kalau khusus untuk pengampunan sih belum ada, maaf Bapak Ibu yang menanyakan. Sampai sejauh ini belum ada studinya, tetapi tips-tips yang diberikan oleh Smile Center mengenai nutrisi itu adalah yang baik, yang bisa kita lakukan untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Iya, kesehatan mental ya dokter ya, Ya, dengan makanan kesehatan mental juga. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali nih pertanyaan dokter. Nggak apa-apa ya dok? Ya, semoga saya bisa jawab. Oke, Dokter Sharon, bagaimana kalau kita anggap dia sebagai orang gila saja, tidak usah memaafkan, tidak usah berhubungan lagi karena merugikan diri kita sendiri. Itu gimana tuh, Dok? Yang dianggap orang gila siapa maksudnya? Yang orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita nggak usah maafin daripada kita makin merugikan diri kita sendiri. Ya udahlah, anggap aja lah orang gila. Kan ada sebutan tuh gitu. Udahlah yang waras ngalah gitu tuh. Apa bisa kayak gitu, Dok? Kalau misalnya kita berhenti sampai di situ dan kita maju ke depan di kemudian hari tidak menggerutu dengan hal tersebut sih ya silakan aja gitu, nggak masalah sih. Yang pasti yang memang waktu dibutuhkan untuk hal pengampunan ini, asal jangan kita ceritakan ya udah saya udah nggak orang gila aja orang itu, malah menurut saya itu menimbulkan masalah baru. Nanti ketika ada orang yang mendengarkan ini disampaikan lagi ke orang tersebut, akhirnya permasalahan Anda nggak selesai gitu. Kamu dibilang orang gila sama dia, dibilang gitu. Jadi kalau pernyataan tersebut hanya untuk diri kita sendiri, ya udah saya anggap saja dia kurang waras saat ini belum menerima pengampunan saya. That's it. Tidak usah kita bagikan pernyataan tersebut pada orang lain. Saya pikir sih nggak masalah, asal kita nggak menggerutu. Itu aja. Oke dokter, terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan terakhir. Sahabat-sahabat Smile Center mungkin masih pengen tanya-tanya sebenarnya, cuman karena waktu kita terbatas, kita langsung cut aja jadi 2 pertanyaan terakhir. Kalau masih punya pertanyaan, nanti bisa japri tim Smile Center, nanti kita akan sampaikan langsung ke Dr. Sharon, nanti kita akan kasih jawaban Dr. Sharon ke sahabat-sahabat. 2 pertanyaan terakhir ya dokter. Ini mungkin sekaligus konseling nih dokter. Aku mengampuni orang tersebut dan aku bilang langsung ke orang tersebut bahwa aku memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi kenapa dia terus-menerus melakukan sesuatu tersebut dan terkadang terus membuat sakit hati. Itu lebih baik tinggal bersama
tetap atau menjauh dari orang tersebut, terutama jika orang itu adalah orang tua kita. Bagaimana solusinya dengan kesehatan mental dalam pengampunan ini? Pengampunan dengan melupakan rasa sakit itu sama ya, Dok? Mungkin maksudnya gini, Dokter, kita sudah memaafkan karena kejadiannya terus-menerus orangnya yang sama gitu ya, Dokter, dan tinggal bersama-sama. Kira-kira apakah harus tetap tinggal bersama atau menjauh dari orang tersebut? Karena kan pengaruh terhadap kesehatan mental kita tuh, Dok. Gimana, Dok? Iya. Dalam hal ini kalau penanyanya sudah dewasa dan sudah mandiri, berarti dia bisa mengambil keputusan dan mempertimbangkan ya mana yang baiknya. Maksudnya begini, saya juga tidak menutup mata banyak orang tua juga yang abuse atau bagaimana ya terhadap anaknya gitu, dan mungkin orang tuanya juga nggak tahu atau nggak mengerti, mungkin begitulah pola didiknya dia gitu. Mungkin yang bersangkutan bisa sebelum mengambil tindakan yang ekstrim, mungkin dia bisa ajak dulu orang tuanya. Dalam hal ini kalau tinggal bersama bisa pasangan atau orang tua ya, sama-sama untuk konseling, gitu, mencari pertolongan secara profesional. Karena untuk duduk atau ngomong berdua sih sepertinya sudah sulit ya untuk hubungan yang sudah kronis seperti begini. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Bawalah dulu untuk konseling supaya bisa dijelaskan. Ada mediasi dari orang ketiga yang bisa dilakukan secara profesional. Dan sekali lagi pengampunan itu saya pikir bekerjanya satu arah. Kita memberikan, kita tidak harapkan apa-apa dari orang tersebut gitu. Kalau memang penanya sudah merasa atau sudah berada di titik yang tidak bisa untuk tinggal sama-sama, bagaimana ya? Saya tidak mau memberikan saran yang bagaimana gitu ya, tetapi bisa dipertimbangkan lah. Kalau memang Anda sudah mandiri, sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan, dan sudah berulang kali menghadapi hal ini, kalau memang menurut Anda itu adalah keputusan yang terbaik, ya mungkin untuk memisahkan diri sementara atau untuk kos dulu selama beberapa bulan sampai keadaan lebih baik, itu bisa dilakukan. Mungkin itu sih saran saya. Berarti tergantung kondisi juga ya, Dok ya? Iya. Situasi. Betul. Baik, Dokter. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat kita ya. Pertanyaan terakhir. Tadi dari cerita dokter, posisi Dokter Muenek, siapa tadi namanya, Dok? Dokter, iya. ya, kan Munik. Asmunik. Ada dua dokter tadi. Ya, Dokter Munik berarti, Munik ya. Tulisannya susah, saya juga nggak bisa baca. Kan merasa bersalah tuh, Dokter. Kalau posisi kedua belah pihak tidak merasa bersalah, bagaimana, Dok? Kenapa, bisa diulangi? Jadi seperti cerita dokter tadi tentang Dokter Munik itu kan kedua-duanya itu merasa bersalah kan, Dok? Iya. Tapi gimana kalau posisi kedua belah pihak tidak merasa bersalah? Mungkin merasa sama benar, mereka yang salah gitu. Gimana, Dokter? Jalan tengahnya. Oh, jadi yang satu tidak merasa bersalah dan yang satu tidak perlu memberikan pengampunan ya. Iya, dua-duanya iya, jadi kalau begitu memang tidak bisa terjadi ya pengampunan tersebut. Kalau dalam kisah tadi sebenarnya Dokter Hans Munik itu dia dokter yang baik. Dia justru ketika dia diberikan tugas untuk melakukan eksperimen pada anak-anak ini, dikatakan dia harus memencet satu tombol yang tombol ini akan mengeluarkan gas gitu, dia tidak mau gitu. Tetapi pada saat kejadian ini memang Dokter Joseph Mengele itu sudah mati gitu karena dia ditemukan bersalah. Jadi memang yang ada dalam kisah ini adalah dokter yang baik tersebut gitu. Dan memang kebetulan dia pun bersedia, walaupun bukan dia yang melakukan, dia bersedia sebagai representatif terhadap teman sejawatnya yang sudah melakukan kesalahan ya. Jadi kalau memang harus seperti tadi yang saya katakan, pengampunan itu sih berjalannya memang pada awalnya adalah satu arah. Orang yang merasa tersakiti tersebut yang memberikan pengampunan tanpa kita melihat, kalau lihat dari definisi tadi, tanpa kita melihat bagaimana respons dari orang yang bersalah tersebut. Nah, kalau dua-duanya memang tidak memerlukannya, berarti kita belum masuk ke dalam fase pengampunan dong.
belum ada hal yang bisa direkonsiliasi gitu. Justru dalam hal ini Eva Mosesko memerlukan pengampunan demi kebaikan diri dia sendiri. Dikatakan itu adalah bagaikan obat ajaib. Begitu dia mengampuni ibunya, begitu dia mengampuni ayahnya, begitu dia mengampuni dokter yang memberikan percobaan ke dalam dirinya dan kepada saudaranya sampai ginjalnya itu tidak berfungsi, dikatakan di situ seperti ada beban yang terangkat pada saat itu. Setelah berpuluh-puluh tahun dia pikul dan dia pendam itu rasa sedih, rasa marah dan kecewa gitu. Jadi memang harus ada satu pihak yang memulai, yang menginisiasi gitu. Even though pihak yang bersalah tidak mau memberikan pengampunan, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kurang lebih begitu, Ibu Kathleen. Ya, terima kasih dokter. Luar biasa sekali pembahasan kita pagi ini. Saya yakin sebenarnya kalau dikasih waktu lebih banyak, sahabat-sahabat Smile Center mungkin masih pengen sesi konseling langsung dengan dokter nih. Cuman karena waktu kita terbatas, dokter, sahabat-sahabat, bila masih memiliki pertanyaan, boleh langsung menghubungi tim Smile Center, sehingga nanti kita bisa sampaikan ke Dokter Sharon pertanyaannya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Sharon untuk waktu dan presentasinya. Terima kasih kembali kepada tim Smile Center dan Ibu Kathleen, semua orang. Terima kasih. Semakin sukses ya dokter, khususnya di dalam pekerjaan dan keluarga. Amin, terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat-sahabat Smile Center, kita sudah berada di penghujung acara, namun jangan lupa bahwa Smile Center selalu melaksanakan seminar setiap 2 minggu sekali, dan next seminar akan dibawakan oleh Willy Yonas, yaitu founder Sehat Seutuhnya. Mungkin sahabat-sahabat pernah dengar di podcast mengenai Sehat Seutuhnya, dan 2 minggu depan beliau akan menjadi pembicara mental health seminar kita dengan judul Stress, Depression, and Secret to Happiness. Jadi pastikan sahabat-sahabat meluangkan waktu 2 minggu depan di jam yang sama, di tempat yang sama, di Zoom ID yang sama. Dan bila ini adalah Smile Center, QR Smile Center kami. Jika sahabat-sahabat pengen melihat informasi dari Smile Center, boleh memfoto QR-nya. Dan jika sahabat-sahabat juga rindu untuk mensupport Smile Center, baik itu secara finansial, sahabat-sahabat bisa mengirimkannya melalui OVO, GoPay, Link, atau Dana melalui QR tersebut. Bisa juga dengan BCA atas nama Beatrice Eka. Baik, dan ini adalah sosial media kami, Smile Center. Bisa ada email, ada Facebook, YouTube, dan Instagram. Dan bila sahabat-sahabat rindu untuk memiliki konseling pribadi, boleh langsung menghubungi nomor yang tertera di sini, bisa langsung di WhatsApp, nanti tim Smile Center langsung akan menghubungi sahabat-sahabat semua. Baik, seminar kita sudah berakhir sampai sini, namun bila mana sahabat-sahabat masih rindu untuk sharing, cerita, ataupun memiliki pertanyaan-pertanyaan, kita akan membuat sebuah breakout session, jadi nanti sahabat-sahabat tetap tinggal, nanti tim Smile Center akan memfasilitasi breakout session tersebut. Jadi untuk sahabat-sahabat yang masih tetap tinggal, jangan leave dulu, karena kita masih ada sesi selanjutnya. Baiklah, demikianlah seminar kita pada hari ini. Sampai jumpa, tetap sehat semua sahabat-sahabat Smile Center. Nanti Pak saya ngomong apa? Baik, bila mana sahabat-sahabat Smile Center masih ingin bergabung dengan breakout room, tetap tinggal, karena sebentar lagi kita akan membentuk kelompok-kelompok, dan tim Smile Center akan menjadi fasilitator di sana. Sekali lagi, Dr. Sharon, terima kasih. Ya, saya izin pamit ya. Ya, terima kasih Dr. Sharon. Sehat selalu semuanya.